نفسي بنور من فؤادي حينما Bismillahirrahmanirrahim. وانتشت روحي وصار الدمع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ukhuwah bersama Ustadz Dr. Hendra Maya. Apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat Kang Dede. Alhamdulillah. Antum sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semoga sahabat ukhuwah juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Ustadz, kan akhir-akhir ini lagi marak nih Ustadz. Iya. Kasus tentang nikah siri Ustadz. Iya. Kalau untuk nikah siri tersebut itu artinya apa Ustadz? Iya. Nikah siri itu terdiri dari dua kata. Nikah dan siri. Nikah itu asalnya adalah akad. Akad itu ijab qabul antara dua pihak. Ya. Dalam hal ini adalah calon mempelai atau pengantin lelaki dengan calon mempelai wanita. Lalu yang kedua kata siri. Siri itu artinya secret, rahasia. Kenapa disebut nikah siri? Karena pernikahan tersebut ingin dirahasiakan, sehingga biasanya tidak tercatat di catatan sipil dan tidak terdaftar di kantor urusan agama, serta dilakukan berdasarkan hukum adat atau hukum agama yang berlaku. Inilah yang menjadi pembahasan, dan inilah yang sering jadi pro dan kontra. Ada polemik tentang hukumnya, tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi selanjutnya. Dulu nikah siri juga dilakukan karena apa? Dalam rangka kawin lari. Ya. Kawin lari itu maksudnya kayak gimana Ustadz? Mungkin tidak direstui oleh orang tua atau kedua orang tua, kedua belah pihak orang tua. Kemudian menghindar, saudara, asal nikah saja tanpa ada pengetahuan atau persetujuan dari orang tua, dan biasanya adalah orang tua dari pihak wanita atau perempuan. Ini sebaiknya jangan dilakukan, bukan ini maksud nikah siri. Oh gitu. Iya. Dan ini membuka pintu perzinahan. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, nikah siri juga ramai diberitakan untuk laki dan perempuan cuma berdua sepakat dan setuju, kita nikah yuk, dengan sistem kawin kontrak, dengan sistem nikah mut'ah. Haram juga, zina. Ini jelas zina. Oh, berarti kalau untuk nikah siri sendiri itu sebenarnya itu diperbolehkan. Nah, kalau dalam ajaran Islam, pernikahan tersebut yang menjadi polemik adalah terpenuhinya syarat pernikahan yang tadi disebutkan, tetapi tidak didaftarkan ke KUA, kantor urusan agama, dan tidak dicatatkan di catatan sipil atau di administrasi pemerintahan. Inilah yang jadi polemik, pro dan kontra. Nah, sebenarnya memang tidak boleh semudah dan segampang itu dilakukan nikah siri, walaupun secara hukum agama Islam misalnya itu sah dan legal gitu kan, asal tadi syaratnya terpenuhi. Kenapa terjadi? Yang pertama boleh jadi karena adanya kasus tertentu. Seperti apa tuh Pak? Sudah menikah belum punya anak-anak, sudah menikah ingin menikah lagi, ya sudah menikah ingin menikah lagi. Satu itu. Yang kedua adalah nikah siri itu terjadi karena apa? Nunggu waktu yang tepat, tapi sudah pengen nikah. Jadi diburu-buru gitu ya? Kalau bahasa anak muda kayak kebelet. Yang ketiga adalah karena adanya hambatan. Misal, salah satunya biasanya perempuan. Di bawah umur bahasa sekarangnya. Iya, di bawah umur. Atau masih sekolah. Masih sekolah dan menikah. Setengah tahun lagi mau ujian akhir sekolah.
Bisa jadi orang melakukan apa? Nikah siri. Iya. Satu lagi aja ya, insya Allah. Kenapa nikah siri dilakukan? Karena terjadi operasi tangkap tangan, OTT. Oh. Bukan koruptor saja yang di OTT, tapi apa? Dia pacaran. Iya, iya. Digerebek oleh masyarakat. Nikahin. Kamu harus nikah. Akhirnya apa? Nikah Nikah siri siri. aja dulu. Iya, Ustaz. Ya kan? Tanpa persiapan disuruh malam ini juga, disuruh besok, ya kan? Iya. Nah, bisa jadi kondisi seperti itu. Banyak ulama yang berpendapat juga dan di kalangan madhab yang membolehkan walaupun dengan syarat yang ketat. Yang kedua, negara sempat mengapresiasi mau memberikan kartu keluarga untuk pelaku nikah Nikah siri. siri, tapi diberi keterangan. Oh, gitu. Nah, ya kan? Kalau untuk pertanyaan berikutnya, ini kan sedang banyak kasusnya juga nih, wanita-wanita yang terzolimi setelah nikah siri karena kan tidak tercatat di capil ya. Nah, ya, catatan sipil. dan KUA, kantor urusan agama. Ya. Yang jadi korbannya itu kan kebanyakan wanita, itu bagaimana, Iya. Ustaz? Ya, akhirnya walaupun tadi dalam Islam sah selama terpenuhi syarat sahnya pernikahan. Ada juga ulama yang memakruhkannya. Memakruhkan pernikahan nikah siri tersebut. Ada juga ulama yang malah jangan dilakukan. Nikah siri kenapa sebaiknya diperketat atau jangan dilakukan dalam kondisi seperti ini, termasuk dalam pandangan beberapa ulama atau banyak ulama gitu kan. Ya tadi mudorotnya yang pertama adalah ketika terjadi pelanggaran, misalnya perceraian, itu kebanyakan korbannya perempuan. Iya, Ustaz, memang. Iya. Banyak perempuan. Perempuan akan terdolimi. Dia tidak bisa menggugat cerai. Siapa yang rugi? Wanita. Perempuan, kaum wanita. Apalagi wanita soleha, kasihan banget. Gitu. Istri yang mengalami seperti itu terkadang diiringi oleh KDRT. Terjadi perbuatan kekerasan dalam rumah tangga. Dipukul, ditampar, digampar, sampai memar-memar, sampai lebam, sampai luka. Kan banyak kasus begituan. Istri yang mengalami begitu, mau cerai tapi susah, mau cerai ternyata tidak diakui ada pernikahan. Orang memang nikahnya disembunyikan kan, disirkan, dirahasiakan gitu kan. Iya. Akan mengalami psikologis. Gangguan psikis, Ustaz. Anaknya kalau sudah punya anak juga jadi korban. Nggak dapat warisan, nggak diaku, diputus hubungan, ya kan? Bahkan boleh jadi mengalami kekerasan. Oleh siapa? Oleh orang tersayang yang menjadi asal darah dagingnya, ayahnya. Dan yang paling penting mungkin yang terakhir ya, kita itu pasti butuh yang namanya data administratif kependudukan atau catatan sipil. Iya. Misalnya Kakak. buatkan kartu keluarga. Kan lagi ramai sempat kan kartu keluarga bagi yang nikah siri. Iya, iya. Yang kedua, buat KTP. Kartu tanda penduduk. Kalau anaknya sudah besar, BIN-nya siapa ini? Iya, Bapaknya siapa? Jadi Kalau seorang perempuan atau wanita yang jadi istri, suaminya mana? Suaminya siapa? Iya kan? Iya. Nah, itu. Apalagi paspor. Mau bepergian misalnya ke luar negeri, mau haji dan umroh misalnya, siapa mahramnya? Nikah siri. Iya. Nggak ada catatannya, iya kan? Dan yang lain-lainnya itu banyak lagi. Boleh jadi kita ambil pendapat yang tidak membolehkan terjadinya pernikahan siri tersebut karena dampak negatif atau mudorotnya yang tadi dikemukakan. Iya. Dan sekali lagi biasanya yang banyak terjadi korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Kurang lebih demikian, wallahu a'lam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian pembahasan dari Ustaz Rahenda dan semoga kita mendapatkan manfaat dari pembahasan kita kali ini dan kembali lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.